warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambarwati dengan NIM 1916050113. Perkenalkan, nama saya Aurora Wulandari dengan NIM 1916050112. Perkenalkan, nama saya Lucin Ananta dengan NIM 1916050089. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dengan NIM 1916050118. Baiklah, materi selanjutnya tentang pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian adalah suatu proses mencari suatu kebenaran yang menghasilkan dalil atau hukum. Dalam hal lain, bahwa penelitian ini merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Nah, suatu pendekatan atau metode ilmiah dalam penelitian tentu tidak terlepas dari kebaikan atau kelemahan, atau keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat memberi pertimbangan dan keputusan mana yang lebih bijak, tepatnya lebih cocok terlebih dahulu perlu dipahami masing-masing pendekatan tersebut. Metode kuantitatif ini dinamakan juga metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Penelitian kuantitatif ini menurut Kasiram, dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif adalah suatu proses menumbuhkan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian kuantitatif didirikan sebagai penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan. Menurut Cooper dan Skindle, riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Nah, dari beberapa pendapat ahli, dapat disebutkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian terhadap populasi atau sampel menggunakan analisis statistik secara akurat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses penelitian kuantitatif. Dalam proses penelitian kuantitatif memerlukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Maksud dari identifikasi permasalahan ini adalah peneliti merumuskan masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian. Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penentuan masalah penelitian menuntut kepekaan dari seorang peneliti, karena rumusan masalah merupakan titik awal dari suatu penelitian. Rumusan masalah merupakan acuan untuk menetapkan tujuan penelitian, hipotesis, penelitian, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu studi literatur atau kajian pustaka. Merupakan kegiatan untuk menghubungkan masalah penelitian dengan teori-teori yang relevan. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur berupa buku teks atau artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan proceeding. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan kerangka pikir penelitian konsep. Teori hasil studi literatur menghasilkan kerangka pikir penelitian, yaitu asumsi-asumsi yang dinyatakan dalam bentuk diagram alur penelitian. Yang keempat, operasional variabel penelitian. Variabel-variabel yang akan diteliti didefinisikan dan ditetapkan dengan cara mengukurnya dengan satuan-satuan tertentu. Melalui pendefinisian, variabel-variabel menjadi lebih operasional dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. Yang kelima yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisis data. Yang keenam, pengembangan desain penelitian. Desain penelitian merupakan panduan bagi peneliti yang berisikan prosedur dan teknik merencanakan penelitian, termasuk di dalamnya strategi-strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Yang ketujuh, penentuan populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi adalah sekumpulan subjek atau objek yang memiliki cara atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Yang kedelapan, pembuatan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini merupakan sarana untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliable dari subjek atau responden penelitian tadi. Yang kesembilan,
pengumpulan dan kuantifikasi data. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik berupa survei, wawancara, observasi, dan isian kuesioner atau angket atau studi dokumenter. Yang ke-9, analisis data. Pada penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Yang ke-10, penarikan kesimpulan. Maksudnya yaitu kesimpulan penelitian merupakan jawaban akhir terhadap permasalahan dari penelitian tadi. Dan yang terakhir yaitu penulisan laporan penelitian. Penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Peneliti perlu melaporkan secara tertulis tentang hasil-hasil atau temuan-temuan penelitiannya agar dapat dikomunikasikan dengan peneliti lain. Baiklah, sekian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Di sini kita akan membahas yaitu masalah dan rumusan masalah. Menurut Stoner, masalah di sini dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Masalah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memerlukan penelitian. Pemecahan masalah tersebut bisa dilakukan melalui penelitian. Setiap penelitian di sini akan dilakukan selalu berawal dari sebuah masalah. Penemuan masalah yaitu tahapan penelitian yang paling sulit karena masalah penelitian akan mempengaruhi strategi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari masalah penelitian. Yang pertama yaitu adanya permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif di sini adalah suatu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lainnya. Contohnya yaitu kita bisa melihat contoh rumusan masalah deskriptif, yaitu ada seberapa tinggi produktivitas kerja karyawan di PT Bintang Samudra Indonesia. Contoh yang kedua yaitu ada bagaimanakah sikap masyarakat terhadap adanya impor gula tanpa diberi biaya masuk. Itulah bisa kita katakan sebagai contoh rumusan masalah deskriptif. Selanjutnya yaitu bentuk masalah penelitian yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif di sini yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contohnya yaitu adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Nah, ini kita lihat yaitu satu variabel pada 3 sampel. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaksi. Kita akan membahas hubungan simetris, yaitu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Hubungan kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga yaitu variabel interaktif atau resiprosal dan timbal balik. Hubungan ini yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Macam-macam variabel. Yang pertama, variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab penyebabnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 3. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen. Yang 4. Variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan secara pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi tidak oleh faktor luar yang tidak teliti. Antar variabel, hubungan antar dua arah beberapa variabel yaitu variabel yang dianggap mempengaruhi atau disebut juga dengan variabel bebas, independen variabel, serta variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat atau independen variabel. Hubungan antar variabel yaitu yang pertama hubungan yang berbanding lurus atau hubungan yang bersifat positif. Yang kedua hubungan yang berbanding terbalik atau hubungan yang bersifat negatif. Yang ketiga tidak ada hubungan antar variabel. Tipe hubungan antar variabel yaitu yang pertama hubungan simetris yaitu hubungan simetris jika variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua hubungan timbal balik yaitu hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi penyebab dan juga dapat menjadi akibat variabel lainnya. Yang ketiga, hubungan asimetris yaitu hubungan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.